بسم الله الرحمن الرحيم. At-tafsirul khamis ya min at-tafasir bil ma'thur al-muharrarul wajiz fi tafsir al-kitab al-aziz Ibnu Athiyah al-Andalusi. Jadi tafsir yang kelima yang akan kita bahas dari tafsir-tafsir bil ma'thur al-muharrar al-wajiz ya karya Imam Ibnu Athiyah al-Andalusi. Ya. Nah, kalau ada ya akhwat ya seperti biasa ya nuqassim al-mabahith haula dirasat asy-syekh lit-tafsir ila thalathati mabahith. المبحث الأول حول مؤلف التفسير والمبحث الثاني حول منهج في كتابة التفسير والثالث حول المسائل التفسيرية biografi, manhaj dan masalah atau isu-isu tafsir ya. Mubtadi'an bi dzikri tarjamah mujazah li al-muallif alladhi dzakarahu asy-syekh az-Zahabi. فقال الشيخ الذهبي رحمه الله تعالى التعريف بمؤلف في هذا التفسير يعني التعريف بمؤلف التفسير المحرر الوجيز. مؤلف هذا التفسير هو أبو محمد عبد الحق ابن غالب. إذن اسمه عبد الحق ابن غالب ya. اسم المؤلف عبد الحق ابن غالب ابن عطية الأندلسي المغربي الغرناطي الحافظ القاضي حافظ القاضي. طيب إذن اسمه عبد الحق ابن غالب وكنيته أبو محمد ya واشتهر باسم ابن عطية الأندلسي واشتهر باسم ابن عطية الأندلسي وأصله من المغرب ya ثم نسب كذلك إلى بلد ya من بلاد الأندلس الغرناطي ya dan beliau bergelar al-Hafidh al-Qadhi. هنا قال الشيخ الذهبي اقتصرنا هنا على ما ذكر أبو حيان في البحر المحيط وقد رجعت بعض الكتب فوجدت الاختلاف في ذكر نسبه كثيرا. Nah, ini terkait dengan nasab Imam Abdul Haq ibn Ghalib ibnu Athiyah al-Andalusi ya. Ini Syekh Az-Zahabi rahimahullah taala menyebutkan ada ikhtilaf ya di antara para ulama dan ini salah satu referensinya dari tafsir Al-Bahrul Muhit dari Abu Hayyan ya. Nah, jadi disebutkan di antara ikhtilaf terkait dengan nasab beliau fafid dibaj al-muzhab fi ma'rifati a'yanil mazhab. Nah, dalam kitab ad-dibaj al-muzhab fi ma'rifati a'yanil mazhab. Ini kalau nggak salah kitab biografi ulama mazhab Maliki ya. Nah, namanya adalah Abdul Haq Ghalib. Nah, tadi kan Abdul Haq ibn Ghalib. Nah, kalau ini namanya malah Ghalib ya. Abdul Haq Ghalib ibn Abdurrahman, Abdul Haq Ghalib ibn Abdurrahman ibn Abdul Ra'uf Tamam ibn Atiyah ibn Khalid ibn Atiyah ibn Khalid ibn Khaffaf ibn Aslam ibn Mukrim al-Muharibi. Yukna Abu Muhammad min walad Zaid ibn Muharib ibn Hafsa ibn Qais al-Ghailan min Mudar. Nah, dalam kitab lain fi Bughyatil Mu'ah. Kalau tadi kitab Ad-Dibajul Muzhab ya. Kalau ini kitab Bughyatul Mu'ah fi Tabaqatin Nuhah. Nah, ini kitab biografi seputar ulama nahwu ya. Namanya sama seperti yang disebutkan oleh Abu Hayyan Abdul Haq ibn Ghalib. Ya, Abdul Haq ibn Ghalib. Tapi ada riwayat mengatakan namanya Waqila Abdurrahman ibn Ghalib ya. Ibn Tamam ibn Abdul Ra'uf ibn Abdullah ibn Tamam ibn Abdi al-Gharnati sahibut tafsir al-Imam Abu Muhammad. Wa fi Kashfid Dunun, kemudian di Kashfid Dunun karya Haji Khalifah ya inda tarikh bi kitabatihi al-Muharrar al-Wajiz. Nah, ini Haji Khalifah menyebutkan namanya Abu Muhammad Abdul Haq ibn Abi Bakar. Abdul Haq ibn Abi Bakar ibn Ghalib ibn Atiyah al-Gharnati. Wa fihi aidan dan diriwayatkan juga oleh atau disebutkan juga oleh Haji Khalifah dalam Kashfud Dunun namanya Abu Muhammad Abdullah ibn Abdul Haq. Jadi ada beberapa nama nih ya yang diperselisihkan dari Imam Ibnu Atiyah al-Andalusi. Ya. Ada yang mengatakan namanya Abdul Haq Ghalib ibn Abdurrahman. Ada yang mengatakan namanya, ini yang masyhur ya, Abdul Haq ibn Ghalib. Ada juga mengatakan Abdurrahman ibn Ghalib. Ada juga mengatakan Abdul Haq ibn Abi Bakar. Ada yang mengatakan Abdullah bin Abdul Haq. Ya. Nah, ini namanya yang diperselisihkan. Tapi semuanya sepertinya sama menetapkan bahwa kunyahnya adalah Abu Muhammad. Ya. Jadi semua sepakat kunyahnya Abu Muhammad. Yang penting nama beliau yang terkenal, yang masyhur adalah Ibnu Athiyah al-Andalusi. Ya.
seorang hafid dan qadhi. Hafid hafal ya ratusan hadis, ratusan ribu hadis, dan juga seorang qadhi. Waliyal qada bi Madinatil Mariyah bil Andalus al-Muriyah bil Andalus. Nah, beliau pernah menjadi qadhi ya di kota Al-Muriyah di Andalus. Walamma tawalla tawakhu al-haq wa ada walamma tawalla tawakhu al-haq ya wa adala fil hukmi wa azzal khutbah ya. Jadi ketika beliau menjadi qadhi, nah di sini beliau menjalankan kebenaran, berlaku adil ya, dan menjalani tugasnya dengan cara yang sesuai dengan relnya gitu ya. Yuqal innahu qasada Mursiyah bil Maghrib. Nah, dikatakan beliau pernah kemudian bermaksud hijrah ke Mursiyah di kota Maghrib ya, liyatawalla qada'aha, untuk menjadi qadhi di sana, fasudda an dukuliha wasurifa minha ila riqqah bil Maghrib. Lalu kemudian beliau dihalangi ya, dihalangi untuk menjadi qadhi di sana, untuk memasuki wilayah Mursiyah di Maghrib. Terus akhirnya dipindahkan ke wilayah Riqqah di Maghrib. Jadi wilayah yang lain itu di Maghrib. Waktu dia alaihi rahimahullah. Ya, waktu dia alaihi rahimahullah. Maksudnya beliau akhirnya ya dizolimi di sini. Ya, di tempat ini beliau dizolimi dan dimusuhi. Ya. Wa kana mauliduhu sanata ihda wa tamani wa arba'imi'ah. Ini beliau lahir pada abad ke-5 Hijriah 481. Ya, wa tuwfiya bi Riqqah ya sanata sittin wa arba'in wa khamsimi'ati min hijrah wa qila ghairu dzalik, dan wafat pada abad ke-6 Hijriah ya tahun 546. Berarti umurnya ini berapa nih akhwat? 481 sampai 546 ya. Kalau 481 berarti 19 ya. 19 ditambah berapa nih akhwat? Umurnya jadi 19 tambah 46 berapa? Ya, akhwat? Berapa umur Imam Ibnu Atiyah Al-Andalusi? 46 ditambah 19? Nah, antum? Antum saya apa? Hah? 65. 65. 19 tambah 46 berapa? 65. 65 ya. 65. Beliau umurnya 65 tahun ya. Ya, lebih dari 2 tahun daripada Nabi SAW. Baik. Nah, ini Imam Ibnu Atiyah ya, umurnya 65 tahun ya. Baik. Nah, kemudian masih terkait dengan biografinya ya, makanatu al-ilmiyah. Nah, gimana kedudukan Imam Ibnu Atiyah Al-Andalusi ya. Nasya al-Qadhi Abu Muhammad Ibn Atiyah fi baiti ilmin wa fadlin. Beliau lahir dan tumbuh ya di rumah yang penuh dengan ilmu dan keutamaan. Fa abuhu Abu Bakar Ghalib Ibn Atiyah, ayahnya yang bernama Abu Bakar Ghalib Ibn Atiyah, seorang imamun hafid wa alimun jalil. Juga seorang imam yang hafid. Hafid di sini biasanya dimaksudkan untuk mereka yang hafal hadis ya, dan juga bisa juga disebut sebagai hafal Quran ya, alimun jalil. Rohala fi talabil ilmi wa tafaqqaha 'alal ulama. Nah, dia melakukan hijrah mencari ilmu ya, dan belajar kepada sejumlah ulama. Wajadahu atiyah ansal katsiran lahum. Wajadahu atiyatan ansal ya katsiran lahum qaddara wajadu apa nah? Wajadahu ya, wajadduhu maksudnya. Ini makanya baca tadi keliru. Wajadduhu maksudnya kakeknya ya. Dan juga kakeknya ini, kakek dari Imam Ibnu Atiyah ya, yang bernama Atiyah ya, ansala katsiran lahum ya. Qadrun wa fihi fadlun ya. Jadi kakeknya Atiyah itu termasuk ya keturunan yang memiliki banyak keutamaan lah gitu ya. Fala ajaba idzan an yushbihal fara aslahu ya. Maka sesuatu yang tidak mengherankan jika cabangnya itu sama dengan pokoknya gitu ya. Jadi bapak dan kakek termasuk seorang ulama besar yang memiliki keutamaan, maka anaknya pun begitu ya. Karena Abu Muhammad Ibn Atiyah ghayatun fid daha'i wa zaka' wa husnil fahmi wa jalalatil tasarrufi syughufan biqtina'il kutub. Nah, jadi Imam Abu Muhammad Ibnu Atiyah ini ya sosok manusia yang ya sebagai contoh dalam kecerdasan ya, dan juga yang memiliki pemahaman yang baik, dan juga punya perangai yang sopan ya, yang agung gitu ya. Syughufan biqtina'il kutub, yang sangat cinta. Syughuf itu, syagaf itu cinta yang sangat luar biasa kepada kitab. Jadi suka mengoleksi banyak kitab ya. Wa kana alama blagin 'azim minal ilmi, memiliki kedudukan ilmu yang besar, yang tinggi. Maka faqihan jalilan ya, seorang ahli fikih yang agung.
arifan bil ahkami wal hadits wat tafsir. Ya, banyak mengetahui hukum-hukum fikih, hadis dan bidang tafsir. Bahkan nahwiyan lugawiyan, bahkan termasuk ahli nahwu ya, dan seorang ahli bahasa, adiban syairan ya, muqayyadan dhabitan. Ya, seorang adib sastrawan yang unggul ya, dan juga seorang yang penghafal yang kuat, muqayyadan dhabitan ya. Muqayyad itu yang mencatat, yang menulis, yang menghafal ya setiap ilmu itu dengan kuat ya. Sunniyan fadilan, akidahnya pun adalah ahlu sunnah wal jamaah. Nah, jadi ini sosok Imam Ibnu Athaillah yang luar biasa ya. Wasafahu sahibu qalaidul uqyan bil bara'ati fil adab wan nuzum wan nasr ya. Lalu pengarang kitab Qalaidul Uqyan ia mensifatinya sebagai orang yang sangat baro'ah. Baro'ah itu sangat ahli ya, sangat unggul dalam bidang adab, dalam bidang sastra, ya nuzum, nasr ya dalam membuat syair dan nasr dalam membuat ya ungkapan-ungkapan indah ya. Wa dzakara syai'an min syi'rihi, dan disebutkan ya sebagian dari syairnya oleh pengarang kitab Qalaidul Uqyan ini ya. Wawasafa Abu Hayyan, dan kemudian juga Abu Hayyan Al-Andalusi, pengarang kitab Al-Bahrul Muhit ya, mensifati Imam Ibnu Athaillah ini dalam kitab tafsirnya Muqaddimah Al-Bahrul Muhit ya, dengan bahwa beliau adalah ajallu ya man sannafa fi ilmi tafsir. Jadi termasuk ulama yang sangat ajal ya, sangat agung ya, di antara ulama yang menulis kitab tafsir. Wa afdalu man ta'arrada fihi lit-tanqih wa tahrir, dan juga seorang mufasir yang sangat utama ketika memberikan tanqih dan tahrir, yang menganalisa, meneliti, memberikan penilaian terhadap riwayat-riwayat tafsir, maksudnya riwayat-riwayat tafsir bimaksud ya. Rawaan abihi, nah beliau meriwayatkan ya ilmunya itu dari ayahnya, dari Abu Bakar Ghalib ya, wa Abi Ali Al-Ghassani wa Safadi ya. Wa ruwiya anhu Abu Bakar ibn Abi Hamzah, dan diriwayatkan darinya dari Imam Ibnu Athaillah Abu Bakar ibn Abi Hamzah wa Abul Qasim ibn Hubaysh wa Abu Ja'far ibn Mudha wa ghairuhum ya. Nah, ini beberapa, kalau ini ulama yang beliau berguru kepadanya. Nah, kalau berikutnya ini sejumlah muridnya ya. Wa qad khallafa minal muallafat kitabut tafsir. Lalu kemudian beliau juga telah mewariskan ya pada kita karya-karya, di antaranya kitab tafsir al-musamma bil muharrar al-wajiz fi tafsir kitabil aziz ya. Wa huwa al-kitabul ladzi tarjamna lahu wa sanatakalam anhu. Kitab yang akan dibahas oleh Syekh Al-Zahabi. Ya kama allafa barnamajan ya tammanahu marwiyatuhu wa asma'u syuyukhihi. Ya, bagaimana beliau juga menulis ya satu biografi ya terkait dengan dirinya, yang di dalamnya menyebutkan riwayat-riwayat sanad ilmu yang beliau ambil ya, dan nama-nama gurunya. Faqad harrara hadzal kitab wa ajada fihi. Di mana beliau sangat bagus sekali menulis karya ini. Wa alal jumlah, nah, kesimpulannya, fal qadi Abu Muhammad ibn Athaillah alimun lahu syuhratul ilmiyah fi nawahin mukhtalifah. Jadi beliau adalah sosok ulama yang sangat masyhur ya, yang ahli dalam beragam ilmu. Waqad addahu Ibnu Farihun. Nah, ini seorang ulama mazhab Maliki ya, yang menulis biografi para ulama Maliki, di mana beliau memasukkan Imam Ibnu Athaillah Andalusi ini dalam kitabnya Ad-Dibajul Muzhab ya, min a'yan mazhabil Malikiyah. Mazhabil Malikiyah. Jadi Imam Ibnu Farihun memasukkannya sebagai salah satu ulama-ulama besar, tokoh-tokoh mazhab Maliki. Ya. Nah, di samping itu, kama addahu Suyuti. Nah, di samping itu Imam As-Suyuti juga memasukkannya sebagai jajaran ulama nahwu ya, dan ahli dalam bidang nahwu dalam kitabnya Bughyatul Lu'ah. Ya. Nah, kalau tadi dalam kitab Ad-Dibajul Muzhab fi A'yanil Madhab, beliau dimasukkan sebagai ulama mazhab Maliki. Sedangkan dalam kitab Bughyatul Lu'ah fi Tabaqatin Nuhah ya, karya Imam As-Suyuti dimasukkan sebagai salah satu tokoh ahli dalam bidang ilmu nahwu ya. Baik, ini kalau kalian ingin membaca atau ingin mengetahui ya biografi ya, salah satunya dengan membaca kitab Tabaqat. Jadi kitab ini namanya kitab Tabaqat ya, Ad-Dibajul Muzhab fi A'yanil Madhab ya, dan Bughyatul Lu'ah fi Tabaqatin Nuhah, ini namanya disebut kitab Tabaqat ya. Dan Tabaqat ada ilmunya sendiri, ada Tabaqatul Mufassirin, ada Tabaqatul Nuhah, ada Tabaqatul Fuqaha ya. Nah, ini beberapa karya yang ditulis tentang masalah itu. Baik. Nah, ini kita membahas baru pertama terkait dengan biografi ya, dan kedudukan ilmunya. Nah, yang kedua adalah at-ta'rifu bihadzal tafsir wa tariqatu mu'allifihi fihi. Nah, sekarang manhaj ya, dan metode atau tariqah yang digunakan oleh Imam Ibnu Athaillah dalam menulis tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz fi Tafsir Kitabil Aziz. Ya.
Faqala Syekh Az-Zahabi tafsir Ibnu Athiyyah al-musamma bil Muharrar al-Wajiz fi tafsir Kitab al-Aziz tafsirun lahu qimatuhul aliyah baina kutubit tafsir wa inda jamil mufassirin. Nah, jadi Syekh Az-Zahabi memberikan penilaian asumsi awal ya bahwa atau kesimpulan awal bahwa kitab tafsir Muharrar al-Wajiz ini merupakan kitab yang sangat unggul ya, memiliki kedudukan yang tinggi di antara kitab-kitab lain ya atau kitab tafsir lainnya dan juga di antara para ulama tafsir. Wadzalika rajun ila anna muallifahu atfa alaihi min ruhil ilmiyatil fayyadha ma aktabahu diqqah ya wa rawajan wa qabulan. Ini alasannya karena beliau yaitu sang muallif Ibnu Athiyyah Al-Andalusi telah memasukkan atfa ya, telah memberikan curahan ilmunya gitu ya, dan ruh ilmunya itu tadi yang sangat melimpah, fayyadhah yang sangat melimpah di dalam usahanya untuk menafsirkan Al-Qur'an yang membuat tafsirnya ini diterima oleh banyak kalangan ya. Waqad laqasahu muallifuhu kama yaqul Ibnu Khaldun fi muqaddimatihi min kutubit tafsir kulliha ay tafasir al-manqul ya wa taharri ma huwa aqrab ila sihhati minha. Yang mana Imam Ibnu Athiyyah ini ya akhwat ya seperti yang diinformasikan oleh Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah ketika menjelaskan kitab-kitab tafsir bahwa Imam Ibnu Athiyyah telah meringkas ya, Imam Ibnu Athiyyah telah meringkas sejumlah tafsir atau telah meringkas semua kitab-kitab tafsir yang disebut dengan kitab tafsir bil ma'thur, yang dari tafsir Tabari, tafsir Baghawi dan seterusnya, yang kemudian diringkas oleh Ibnu Athiyyah dalam kitabnya Al-Muharrar al-Wajiz wa taharra ma huwa aqrab ila sihah, dan memilih mana riwayat yang menurutnya lebih dekat kepada yang paling sahih. Ya wa dzalika fi kitabin mutadawil baina ahli al-Maghrib wa Andalus ya wa husnul manha ya, kemudian ditulis dalam satu karya yang akhirnya dijadikan referensi oleh para ulama di Maghrib ataupun di Andalus ya, dengan bentuk karya yang sangat indah ya. Jadi Al-Muharrar al-Wajiz nah itu sebenarnya bahasa sederhananya ya, Al-Muharrar itu kan artinya tahrir ya, tahrir itu artinya hasil analisa yang mendalam ya, wajiz yang ringkas ya terhadap beragam kitab-kitab tafsir bil ma'thur ya. Nah, jadi ini sifatnya ringkasan dari kitab-kitab tafsir masuk sebelumnya. Walhaq anna Ibnu Athiyyah ahsana fi hadzal tafsir wa abda hatta tara saituhu kullama tar. Dan yang benar, yang hak ya pada hakikatnya atau pada dasarnya Ibnu Athiyyah memang betul-betul telah menulis tafsir ini dengan indah dan baik ya, sampai kemudian beliau terkenal dengan karyanya ini. Wasara asdaqu syahidin lil muallifihi bi imamati fil arabiyyah wa ghairiha min an-nawa'il ilmiyatil mukhtalifah. Dan tafsirnya itu ya menjadi saksi yang paling jujur ya, tafsirnya itu menjadi saksi yang paling jujur untuk menjelaskan keimamahan ya, kepemimpinan. Imamah itu artinya imam sebagai ulama besar ya dalam bidang bahasa Arab ataupun dalam bidang ilmu-ilmu lainnya yang ada dalam tafsirnya ya. Wa ma hadhihi syuratil wasi'a li hadzal kitab fa innahu la yazalu maqtuta ila al-yaum. Tapi yang jadi masalah kata Syekh Az-Zahabi ya, sekalipun tafsirnya ini sangat terkenal sekali ya, hanya saja sampai hari ini, mungkin maksudnya di sini sampai zamannya Syekh Zahabi ya, sampai zamannya Syekh Az-Zahabi, nah, kitab tafsir Al-Muharrar al-Wajiz ini masih dalam wujud maktut ya, masih dalam wujud apa namanya? Mana maktut ya, akhwat? Mana maktut? Mana maktut? Contohnya akhwat? Dan maktut apa? Lawan dari matbu'. Lawan dari matbu' ya. Nanti dalam wujud manuskrip ya. Jadi tafsirnya itu sampai hari ini, maksudnya di zaman Syekh Az-Zahabi ya, itu masih dalam wujud manuskrip. Ya kalau di zaman kita mungkin sudah matbu' ya, sudah dicetak ya. Wa huwa yaqa fi 10 mujalladat kibar, yang terhimpun dalam 10 jilid besar ya. Wa yujadu minhu fi dal kutubil misriyah, yang mana salah satu nuskhahnya, salah satu manuskripnya terdapat di perpustakaan Mesir ya, dalam bentuk arba'atu ajza faqat, hanya 4 juz saja ya. Ini kan ada 10 mujallad, tapi di dalam kutub Misriyah hanya ditemukan 4 juz ya. Atau ditemukan 4 juz ya, al-juz tsalis wal khamis wal tsamin wal asyir ya. Ketiga, kelima, ke-8 dan ke-10 ya. Wa qara'tu ila hadhil ajza wa qara'tu minha masyaallah an aqra gitu ya. Dan aku akhirnya membaca kitab tafsir ini, kata Syekh Az-Zahabi ya, beliau memberi kesaksian dalam wujud masih manuskrip ya, berdasarkan apa yang Allah berikan kemudahan kepadanya ya. Fa wajadtul muallif yadhkurul ayat. Nah, ini manhajnya di sini ya, Pak ya.
manhaj Imam Ibnu Athiyah dalam menulis tafsir. Pertama, sang mu'alif menyebutkan ayat, yaitu mayufasir wa bi ibarah ya azbah sahlah. Lalu kemudian ditafsirkan dengan ungkapan yang menarik, yang bagus dan ringan. Ya, wa yuradu minat tafsir al-ma'tsur, lalu kemudian menyebutkan riwayat-riwayat ma'tsur seputar ayat. Wa yahtaru minhu fi ghairi iktar, lalu memilih riwayat-riwayat yang menurutnya adalah paling sahih ya. Wayan kulu, nah kemudian yang dinukil oleh beliau kebanyakan dari yaitu Ani bin Jarir At-Tabari katsiran. Ya, beliau banyak menukil dari tafsir Ibnu Jarir At-Tabari wa yunaqishul manqul anhu ahyana. Bahkan kemudian memberikan catatan ya dan artinya meneliti, munaqasyah ya, menganalisa riwayat yang beliau nukil dari beberapa sumber tafsir di Ma'thur. Kama yunaqishu ma yanquluhu an ghairi Ibnu Jarir wa yaruddu alaih. Bagaimana beliau pun yang menganalisa apa yang beliau nukil dari selain Ibnu Jarir At-Tabari ya, riwayat-riwayat Ibnu Mansur dari kitab tafsir selain Ibnu Jarir At-Tabari dan juga memberikan kritikan kepadanya. Wa huwa katsir istishhad. Nah, samping itu manhajnya yang lain adalah beliau juga sangat banyak sekali istishhad bi syair Arabi ya. Sangat banyak sekali mengutip syair-syair bahasa Arab dalam rangka untuk menguatkan makna yang beliau pilih ya. Makna bisyawahid al-adabiyah lil ibarat, yaitu dengan makna yang ada dasar-dasar secara sastra dalam ungkapan bahasa Arab. Kama annahu yahtakimu ila lughatil arabiyyah indama yuwajjihu ba'dul ma'ani. Begitu juga beliau merujuk kepada makna-makna bahasa Arab ya, yang mana ketika beliau menjelaskan makna-makna dari suatu lafaz atas ayat Al-Qur'an ya. Wa huwa katsir ihtimam bisina'atin nahwiyah. Nah, di samping itu beliau juga sangat konsen sekali ya, sangat perhatian sekali kepada aspek nahwu, i'rabnya, sorofnya ya. Aspek nahwu beliau sangat konsen. Kama annahu yata'arradu katsiran lil qira'at wa yanzilu 'alaiha al-ma'ani al-mukhtalifah. Nah, begitu juga beliau kemudian menyebutkan beragam qira'at yang ada ya seputar ayat dan juga memberi makna atas setiap qira'at yang berbeda. Nah, ini manhaj ya akhwat ya, manhaj beliau di dalam menyusun tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz. Wa najid Abu Hayyan fi muqaddimati tafsirihi yaqidu muqaranatan baina tafsir Ibnu Athiyah wa tafsir Zamakhsyari. Nah, kita dapati juga, kata Syekh Az-Zahabi ya, bahwa Abu Hayyan Al-Andalusi dalam muqaddimah tafsirnya Al-Bahrul Muhit membuat satu perbandingan antara tafsir Ibnu Athiyah dan tafsir Zamakhsyari. Ya, karena Zamakhsyari itu dikenal sebagai mufassir yang ahli dalam bidang balaghah, sedangkan Ibnu Athiyah ini ahli dalam bidang ilmu nahwu ya, artinya dua-duanya sebagai ilmu bahasa ya. Nah, di mana Abu Hayyan memberikan perbandingan dan menyimpulkan wa kitabu Ibnu Athiyah anqal wa ajma wa akhlas. Ya, bahwa kitab tafsir karangan Ibnu Athiyah itu anqal. Anqal itu artinya lebih dominan riwayat bil ma'surnya ya, wa ajma, dan kandungannya lebih komprehensif dan juga tapi ringkas dalam ungkapannya. Sedangkan kalau kitab Zamakhsyari al-khas wa aghwas ya. Nah, sedang akhlas itu bukan ringkas ya. Akhlas itu lebih bersih ya, maksudnya ya. Jadi Ibnu Athiyah anqal, lebih banyak riwayat, kemudian komprehensif dan akhlas ya, dari kata ikhlas ya, lebih bersih dari riwayat-riwayat yang bermasalah atau dari pemahaman yang bermasalah. Sedangkan kalau tafsir Zamakhsyari al-khas wa aghwas. Al-khas itu berarti di sini lebih ringkas ya daripada tafsir Ibnu Athiyah, dan juga aghwas. Aghwas itu yang lebih mendalam. Nah, ini perbandingan antara tafsir Zamakhsyari dan tafsir Ibnu Athiyah. Wa naji Ibnu Taimiyah yaqidu muqaranatan bainal kitabain. Nah, kita pun dapati ya, Imam Ibnu Taimiyah juga memberikan perbandingan ini antara dua kitab tafsir yang sama seperti dilakukan oleh Abu Hayyan, kitab Ibnu Athiyah dan Zamakhsyari, di mana beliau menyebutkan dalam kitab fatwanya ya, Majmu' Fatawa, dia mengatakan wa tafsir Ibnu Athiyah khairun min tafsir Zamakhsyari. Nah, jadi perbandingannya kata Ibnu Taimiyah, tafsir Ibnu Athiyah lebih baik ya daripada tafsir Zamakhsyari. Nah, lebih baik daripada tafsir Zamakhsyari. Wa asahhu naqlan wa bahtan, dan lebih sahih dari sisi penyebutan riwayat dan juga pembahasan tafsirnya. Wa ab'ad anil bid'ah, ya lebih jauh dari pemahaman bid'ah. Wa inishtamala ala ba'dihha, meskipun tetap ditemukan ada pemahaman bid'ah itu. Bal huwa khairun minhu bikatsir, bahkan paling baiklah daripada tafsir Zamakhsyari. Bal la'allahu arjah hadhihi tafasir, bahkan bisa dikatakan tafsir yang paling rajih ya dalam bidang tafsir di Ma'thur. Nah, ini pengakuan dari Ibnu Taimiyah terhadap Ibnu Athiyah. Baik. Kama yaqidu ya mithla hadhil muqaranah fi muqaddimati fi usul tafsir fa yaqul
Nah, begitu juga ya Ibnu Taimiyah juga membuat perbandingan dalam muqaddimahnya, muqaddimah fi usul tafsir ya, muqaddimah fi usul tafsir, di mana beliau membuat perbandingan juga ya, antara tafsir Ibnu Athiyah dan tafsir yang lain, di mana beliau mengatakan tafsir Ibnu Athiyah wa amsaluhu atba' lis-sunnah wal jamaah. Jadi tafsir Ibnu Athiyah dan semisalnya itu lebih dekat ya mengikuti paham Ahlussunnah wal Jamaah, wa aslam minal bid'ah min tafsir Zamakhsyari, dan lebih selamat dari bid'ah daripada tafsir Zamakhsyari. Ya, walau dzakara kalam as-salaf al-mawjud fi tafsir al-ma'tu anhum ala wajhihi lakan ahsan wa ajmal. Ya, kalau seandainya Imam Ibnu Athiyah ini menyebutkan perkataan salaf yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir bil ma'thur sesuai dengan ya ala wajhihi, ya sesuai dengan apa yang dimaksud oleh sang mutakallim, yaitu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh salaf tadi, maka inilah kana ahsan wa ajmal, maka ini itu lebih baik ya. Bisa jadi ini maksudnya kepada Zamakhsyari ini ya. Fa inna katsiran ma yanqulu min tafsir Muhammad bin Ja'far wa huwa min ajallit tafassu wa a'dhamu qadran, ya karena Imam Ibnu Athiyah ya, karena beliau banyak mengutip dari tafsir Ibnu Jarir at-Tabari, dan ini adalah tafsir yang sangat agung ya dalam bidang tafsir dimaksud sudah kita bahas ya Pak ya. Tafsir pertama, summa innahu yada' ma naqala Ibnu Jarir an-salaf la yahkihi bihar. Ya, summa innahu yada' ma naqala Ibnu Jarir an-salaf la yahkihi bihar. Tapi beliau kemudian yaitu Ibnu Athiyah ya meninggalkan, cukup menukil saja apa yang datang dari Ibnu Jarir dan tidak memberikan komentar ya atas apa-apa yang beliau nukil dari Ibnu Jarir ya. Wa yadhkuru ma yas'umu annahu qaul muhaqqiqin. Nah, tapi beliau cukup menyebutkan apa yang diklaim oleh Ibnu Athiyah sebagai pendapat kalangan muhaqqiq ya. Maksudnya muhaqqiq itu kalangan yang memberikan tahqiq atas tafsir Tabari ini. Wa inna ma ya'ni bihim ta'ifatun min ahli kalam. Padahal yang dimaksud dengan muhaqqiq di sini oleh Ibnu Athiyah adalah para ulama dari ahli kalam, alladzina qarraru usulahum biturukin min jinsi ma qarrar bil mu'tazilah usulahum. Yang mana mereka menetapkan kaidah di dalam akidah ya, itu menggunakan pendekatan yang sama dengan Mu'tazilah, yaitu dengan ilmu kalam. Jadi di sini Ibnu Taimiyah sedikit mengkritik ya pendekatan Ibnu Athiyah di dalam membahas tentang masalah akidah yang menggunakan pendekatan ahli kalam sebagaimana Mu'tazilah, walaupun itu dalam rangka untuk menguatkan ahlu sunnah. Nah, ini bisa jadi maksudnya adalah kalangan Asy'ari ya. Wa in kana aqrabu ila sunnah minal Mu'tazilah, dan itu yang membuatnya lebih namun hal itu yang membuat Ibnu Athiyah tetap lebih dekat kepada sunnah daripada Mu'tazilah. Itu lebih dekat kepada Ahlus Sunnah daripada Mu'tazilah. Nah, ini perbandingan yang sama antara dua karya Ibnu Taimiyah, yaitu dalam kitab Majmu' Fatawa dan kitab Muqaddimah fi Ushul Tafsir. Baik. Wa ana fi asna'i qiraati fi hadha tafsir. Nah, kemudian Syadzabi yang memberikan kesaksian terhadap bacaan beliau. Ya, di tengah beliau membaca kitab tafsir Al-Muharrar Al-Wajid ini, ra'aitu Ibnu Athiyah inda tafsirihi liqaulihi ta'ala fi surat Yunus. Ya, aku dapati Ibnu Athiyah ketika menafsirkan surat Yunus ya, surat Yunus ayat 26, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Nah, ini ingin bicara tentang masalah akidah nih ya, bagaimana sikap Ibnu Athiyah terhadap ru'yatullah ya, terhadap masalah melihat Allah. Yaitu dari kalimat waziyadah ini. Yaqulu manasu, aku dapati ya Ibnu Athiyah mengatakan qalat firqatun hiyal jumhur al-husna al-jannah wa ziyadah an-nazar ila Allah azza wa jalla. Nah, ini menunjukkan beliau ahli sunnah wal jamaah ya akhwat ya. Nah, jadi Imam Ibnu Athiyah menukil ya perkataan qalat firqatun hiyal jumhur ya. Satu kelompok mengatakan dan mereka adalah kelompok jumhur, maksudnya ahli sunnah wal jamaah. Yang dimaksud dengan al-husna dalam ayat ini adalah surga. Lilladzina ahsanul husna, dan orang-orang yang melakukan kebaikan akan mendapatkan al-husna, yaitu mendapatkan surga, wa ziyadah, dan mendapatkan tambahan dari surga, maksudnya adalah an-nazar ilallahi azza wa jalla, yaitu melihat Allah Ta'ala. Dan ini paham Ahlussunnah ya, yang bertentangan dengan paham Mu'tazilah yang menolak adanya keyakinan ru'yatullah. Waruya fi dzalika hadits an Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu Suhaib ya, waruya hadzal qaul an Abi Bakar as-Siddiq wa Hudzaifah al-Musa al-Asy'ari. Nah, begitu juga Ibnu Athiyah yang meriwayatkan atau menukil riwayat dari Nabi tentang masalah melihat Allah ini, dan juga menukil perkataan dari Abu Bakar, Hudzaifah al-Musa al-Asy'ari ya, para sahabat dari kalangan salaf yang juga meyakini apa yang disebut oleh Nabi. Tsumma yaqul, lalu beliau juga mengatakan wa qala firqah, ada juga yang mengatakan nih kelompok yang lain ya, al husna hiyal hasanah wa ziyadah hiya tad'iful hasana ila sab'i mi'ah.
Ada juga yang mengatakan al-husna di sini adalah kebaikan dan tambahannya adalah pelipat gandaan kebaikan itu sampai 700 kali. Ya. Farawat apa nih? Farawat hasba maruya ya fi nasir hadis wa tafsir qaulihi ta'ala yudha'ifu liman yasha ya. Dan beliau meriwayatkan ya sesuai dengan apa yang diriwayatkan juga dalam beberapa hadis yang mana Allah mengatakan yudha'ifu liman yasha, bahwa Allah akan melipat gandakan pahala berdasarkan apa yang ia kehendaki. Tapi wa hadza qaulun ya'diduhun nazar. Ya, namun Ibnu Athaillah mengatakan pendapat ini ya'diduhun nazar, bertentangan ya dengan keyakinan bahwa Allah itu bisa dilihat. Walaula azmul qailina bil qaul awal la tarajjah hadzal qaul. Kalaulah seandainya ya pendapat yang pertama ini tidak lebih kuat, nah maka bisa jadi pendapat yang kedua ini yang kemudian diambil. Tapi pendapat yang paling kuat adalah bahwa yang dimaksud dengan ziyadah atau disebut dengan husna di sini surga, dan ziyadah di sini maknanya adalah an-nazar ilallahi azza wa jalla. Nah ini artinya Ibnu Athiyah terbukti menguatkan paham Ahlus Sunnah dalam hal ini ya, untuk kemudian bertentangan dengan paham lainnya dari kalangan Mu'tazilah misalnya. Tsumma ya'khudhu fi dzikri turuqit tarjih lil qauli tsani. Tapi di sini malah kebalikannya ya, Pak. Walaula azmul qaila bil qaul awal la tarajjah hadzal qaul. Oh, enggak, sebaliknya malah ini ya. Kalaulah bukan karena pendapat pertama itu lebih diambil ya oleh kebanyakan ulama ahli sunnah, maka bisa saja Ibnu Athiyah ingin mengatakan bahwa pendapat yang kedua ini lebih rajih gitu ya. Mungkin bisa jadi lebih rajih karena ya tidak bertentangan dengan paham akidah yang lain. Jadi tidak menjadi satu persoalan akidah yang diperdebatkan tentang masa lalu ya Allah. Tapi tentu pendapat pertama lah yang kemudian banyak diambil karena itu pendapat jumhur ya. Tapi kemudian beliau pun tetap ya itu maya'khudhu fi dzikri turuqit tarjih al-Qur'ani. Tetap beliau kemudian mencari atau menyebutkan dalil-dalil yang menguatkan pendapat yang kedua ini, bahwa yang dimaksud dengan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah itu adalah kebaikan yang ditambahkan dan berlipat ganda dan tidak terkait langsung dengan masalah surga dan an-nazar ilallahi azza wa jalla. Wa hadza yadulluna. Nah, ini yang akhirnya disimpulkan oleh Syekh Az-Zahabi. Wa hadza yadulluna ala annahu yamilu ila ma tamilu ilaihi al-mu'tazilah aw ala al-aqal yuqaddiru ma dhahabat ilaihi al-mu'tazilah fi mas'alati ru'yah. Maka perkataan Ibnu Athiyah ya yang mengatakan walaula azmul qaila bil qaul awal ya, ini menunjukkan bahwa Ibnu Athiyah ada kecenderungan juga nih kepada paham Mu'tazilah, karena paham Mu'tazilah menolak ru'yatullah ya, atau alal aqal atau paling tidak ya Ibnu Athiyah walaupun tidak sepaham dengan Mu'tazilah namun tetap menghargai ya pendapat Mu'tazilah dalam masalah ru'yah ya, dalam masalah melihat Allah. Wa in kana yahtari ma'adzalika jumhur, meskipun beliau tetap juga menghargai dan menghormati pendapat jumhur Ahlus Sunnah ya. Wala'alla mithla hadha tasarruf min Ibnu Athiyah huwa alladhi ja'ala Ibnu Taimiyah yahkumu 'alaihi bi hukmihi sabiq. Nah, bisa jadi sikap seperti inilah yang menjadikan Ibnu Taimiyah menghukumi Ibnu Athiyah dengan hukum yang tadi disebutkan, yaitu bahwa di dalam beberapa masalahnya kemudian cenderung kepada ahli kalam gitu ya, atau lebih cenderung kepada pendapat sebagian yang keluar dari ahli sunnah. Nah, ini kesimpulan akhirnya ya, intinya ala kulli hal tetap beliau adalah seorang ulama mazhab Maliki berakidahkan ahli sunnah ya, walaupun dalam beberapa itu ya bisa saja beliau menguatkan pendapat yang lain, tapi tetap menghargai pendapat jumhur yang merupakan akidah yang selamat, yaitu ahli sunnah. Baik. Nah, ini tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz Ibnu Athiyah Al-Andalusi ya, yang hidup pada abad ke-4 sampai ke-5 Hijriyah. Ya, termasuk tafsir Bil Ma'thur nomor 4. Ya, Fuad, atau tafsir Bil Ma'thur nomor 5 ya, bukan nomor 4 ya. Tafsir Bil Ma'thur nomor 5 yang dikaji oleh Syekh Az-Zahabi rahimahullah taala.